Mari kita satukan hati dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar gembira oleh malaikat Gabriel bahwa ia akan dari Tuhan. Maria adalah kau yang wanita dan lima buah Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, Terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Salam Maria, Maria, Tuhan serta terpujilah engkau di antara dan terpujilah tubuhmu Yesus. Mari doakanlah Selatan untuk kami mati. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta terpujilah di di antara wanita dan terpujilah buah Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang ini sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji ya Allah, karena kabar malaikat kami curahkanlah dalam hati kami supaya karena cara dan salibnya kami dibawa kepada kebenaran sebab dialah Tuhan dan Allah kami. Amin. Terima kasih Bapa, puji dan syukur kami haturkan kepadamu kalau pagi hari ini kami boleh dalam keadaan sehat dan damai sukacita. Ya, kami boleh bersekutu secara online, mendengarkan sharing dan yang dibawakan oleh gembala kami yaitu Romo Gunawan. Sertailah kami selalu Bapa dalam acara ini. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada sekarang, selalu dan sejarah abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan Romo. Selamat pagi. Pagi Romo. Pagi. Hari ini kita meneruskan tentang kredo. Kredo, aku percaya. Maka diharapkan kita semua sebagai umat Katolik yang sudah dituntun oleh Tuhan dan mengikrarkan kepercayaan kita dalam doa syahadat, kita sungguh menjadi orang yang beriman, percaya akan Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang kemudian dirumuskan oleh para rasul pertama kali sebagai pengakuan iman, sebagai pokok-pokok iman atau rumusan iman kita. Kita sudah melihat beberapa bagian dari kredo itu. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau meneruskan seperti apa yang mau didiskusikan, silahkan. Atau yang mau bertanya, kemudian mungkin ada juga yang mau menjawab atau mau men-sharingkan pengalaman selama kita semua menjadi Katolik, bagaimana menghidupi doa kredo itu sehingga kita semakin kuat, semakin setia, semakin memahami apa yang diimani oleh gereja. Monggo, siapa yang mau mulai, silakan. Silakan Bapak Ibu. Pagi Romo. Ya. Kalau di perbandingan nih antara Bapak kami dengan kredo ya. Kalau Bapak kami kan kita mengakui Bapak sebagai komunitas, sebagai
Bapa dari segala bangsa. Nah, kalau yang aku percaya itu memang seperti kemarin Romo bilang, jadi pengakuan pribadi dari seseorang tentang siapa Allah itu, siapa Allah Putra, Allah Bapa, dan Allah Roh Kudus. Begitu, ya. Cuman jadi saya agak sedikit bingung ya Romo. Jadi yang syahadat yang lahir lebih dulu itu syahadat panjang kan ya? Ini gimana? Ya, Enggak. panjang dulu kan ya Romo? Pendek dulu. Syahadat pendek dulu, Pak. Pendek dulu ya. Oh ya. Kemudian baru disempurnakan karena ada itu ya, Arias itu ya. Kemudian diperpanjang lagi. Connect. Udah itu aja Romo. Oke, matur nuwun. Settingnya, halo. Halo. Bukan mau. Bu Aning tadi ada yang mau ditanyakan ke Romo, Bu, yang kurang jelasnya di mana mengenai sebutan Bapak atau gimana Bu Aning? Oh, saya sudah tahu tentang Bapak tadi. Bapak kami kan ya maksudnya. Oke. Kalau Bapak kami kan pengakuan nggak hanya pribadi tetapi komunitas atau orang banyak mengakui tentang siapa Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kalau aku percaya kan akunya itu yang ditampilkan, jadi pribadinya itu yang ditampilkan. Ya, kalau kalimat pertama soalnya menyebutkan aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya. Iya. Ya, pertama kali kita menyebutkan diri kita, aku ya, yang aku, percaya bukan, itu aku, ya. Bukan kami. Ya. Oke, jadi jelas ya Bu ya. Iya. Bagaimana teman-teman yang lain? Mana nggak bisa. Ya, saya mau tanya Bu Regina. Boleh, monggo silahkan Bu Endang. Ya. Kita kan duduk. Ini kan di akhir dari syahadat panjang itu dituliskan aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Terus saya tadi kan kebetulan udah ikut misa pagi. Bacaan hari ini kan dibilangnya nanti kalau akhir zaman semua orang yang mati itu dikumpulkan lagi, gitu ya Romo. Terus baru diadili lagi. Apa aku belum pernah mati juga. Nanti kalau udah WA saya ya. Minta telepon Bu. Siapa duluan? Kabur saya. Itu loh Romo kan dibilangnya tadi bacaan yang tadi juga di Yohanes kan bilang nanti kalau akhir zaman semua orang mati dikumpulkan lagi terus diadili gitu menurut kesalahannya menurut ini. Nah, sedangkan di sini kan juga dibilang menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Itu gimana Romo? Kalau udah di akhirat kan udah misalnya udah masuk surga, ya sudah, udah masuk neraka, udah gitu kan, apa diadili lagi? Gak tahu. Penasaran. Itu kan sebuah rumusan iman berdasarkan latar belakang perjanjian lama dan juga kemudian dilengkapi dalam perjanjian baru. Jadi sebuah rumusan iman itu memang lebih menekankan kehidupan kita sekarang, sebetulnya mau ditekankan bagaimana kita harus menghayati kehidupan kita secara baik dan dengan penuh iman, karena kita percaya bahwa sesudah kehidupan kita ini, seperti Yesus pernah memperlihatkan kepada para muridnya di Gunung Tabor, bahwa nanti akan akan mengalami satu kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru itu kemudian dirumuskan di dalam kebangkitan badan. Nah, kalau kita melihat Yesus, kebangkitan badan itu seperti apa? Seperti Bunda Maria yang diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya.
Jadi raga atau badan, kebangkitan badan yang diimani oleh gereja adalah seperti Yesus. Badan kita yang sekarang ini beda dengan badan yang dialami sesudah kebangkitan. Tidak ada ruang dan tidak ada waktu. Maka ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid, kepada Thomas dan kepada yang lain, itu bahkan dalam Injil Lukas dikatakan, itu di Yesus itu tidak nabrak tembok ya, tetapi begitu saja langsung datang menemui para murid. Kalau kita masih terbatas dalam ruang dan waktu, maka badan yang dimaksudkan adalah badan kemuliaan. Kita yang sudah dimuliakan oleh Tuhan, nanti akan bisa datang tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Maka kebangkitan badan bukan berarti bahwa badan kita nanti ada di surga seperti yang sekarang ini. Tetapi badan yang mulia adalah badan yang seperti Yesus, yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Begitu juga Bunda Maria ketika dikatakan diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya, berarti badannya Bunda Maria itu memang ada di surga, tetapi bukan badan yang seperti kita alami sekarang ini, tapi badan yang mulia, badan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ya. Sehingga kebangkitan badan bukan berarti jenazahnya itu kemudian nanti bangkit diangkat ke surga, enggak. Tapi badan Yesus yang mulia, badan Bunda Maria yang mulia, bukan badan kita yang sekarang terbatas ruang dan waktu, tapi yang dimuliakan adalah badan yang mulia. Kalau boleh dikatakan, kalau dilihat dengan didasari dengan filsafat ya. Kalau kita belajar filsafat, mungkin Ibu ada yang belajar, badan itu apa sebetulnya dalam arti filsafat. Badan itu bukan darah, bukan daging kita ini. Badan adalah seluruh kehidupan. Badan, misalnya saya bisa berkata dan memanggil Bu Endang. Itu kan yang memanggil itu kan diriku melalui mulutku. Nah, yang dimuliakan ke surga itu bukan tubuhnya yang ini, tetapi badan itu adalah seluruh kehidupan yang dianugerahi dengan jiwa, disatukan dengan jiwa. Maka seluruh kehidupan kita yang dimuliakan adalah badan yang suci. Misalnya Bunda Maria itu diangkat jiwa raganya karena badannya suci. Artinya badan itu apa? Kata-katanya, ya, dia bisa berkata, dia bisa merasakan. Itu karena apa? Jiwanya dibungkus oleh badan. Jadi badan itu bukan jenazah. Kalau jenazah itu bukan badan, karena tidak ada jiwanya. Oh, iya. Kalau maka yang diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya adalah seluruh hidup Bunda Maria yang sungguh-sungguh suci dan berkenan pada Tuhan, tak bercelah, itu yang diabadikan. Maka kata-kata Bunda Maria, perbuatan Bunda Maria itu selalu hidup di dalam diri kita, karena di sana ketika kita mengingat Bunda Maria berkata, aku ini hamba Tuhan, itu kan pakai badannya dia, badan dalam arti daging dan darah kita. Tetapi pada saat jenazah itu dikubur, itu kan naik ke surga, seluruh kesaksian hidupnya itu diabadikan di surga. Ya. Maka kita ini manusia yang berdosa, ketika kebangkitan badan, itu yang diabadikan adalah yang baik-baik. Maka ketika kita ada yang belum baik, harus dimurnikan supaya baik-baik semua. Namanya api penyucian. Lalu kehidupan kekal, ya, sebetulnya ketika ada seorang yang bertanya di dalam Injil Lukas bab 10 ayat 25, itu ada seorang pemuda yang bertanya, apa yang aku perbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal?
Hidup yang kekal itu bukan hidup yang tidak ada batasnya selama-lamanya, tetapi menurut Lukas, hidup yang kekal adalah hidup yang mempunyai kualitas surgawi, kualitas rohani. Jadi itu bisa menjadi pegangan bagi kita semua. Di dunia ini pun kita bisa menampilkan sebuah kualitas. Maka Yesus kemudian menjawabkan, apa yang ada dalam kitab suci tertulis di sana, cintailah Tuhan dan cintailah sesamamu. Itulah nilai kualitas hidup kekal itu seperti itu. Lalu orang itu suruh pergi menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan supaya dia mempunyai kualitas hidup rohani yang sempurna. Ya. Lalu dia masih ngeyel loh. Cintailah sesamamu. Sesamaku itu siapa? Karena apa? Pandangan orang Israel, orang Yahudi tentang sesama itu adalah orang-orang yang sama-sama Yahudi. Kalau orang yang lain itu kafir. Yang sama-sama Yahudi, yang sama-sama berpegang pada Taurat, itu sesamaku. Maka dalam kitab Imamat, bab 18 ayat 19, itu kan juga dikatakan yang sama. Ya. Bahwa sesamanya adalah orang-orang yang sama-sama hobinya, sama-sama agamanya. Kamu kan berbeda dengan saya, kamu bukan sesamaku. Maka kemudian dibuat sebuah cerita oleh Lukas tentang orang Samaria yang baik hati itu. Itulah untuk menjawab sebuah pertanyaan ketika orang-orang Israel itu bertanya, siapakah sesamaku manusia? Maka kehidupan kekal bukan hanya nanti saya hidup selama-lamanya dalam Tuhan. Tetapi kehidupan kekal itu adalah kehidupan yang berkualitas, yang punya belas kasih kepada sesama. Itulah hidup kekal dalam arti yang seluas-luas. Maka kita mulai dari dunia ini bisa membangun kehidupan yang kekal. Dalam arti kehidupan yang bermutu, berkualitas. Terima kasih, Romo. Romo, masih mengenai badan, Mo. Apakah besok badannya bentuknya seperti saat hidup di dunia atau bagaimana? Atau beda, Mo? Atau yang paling muda, paling cantik, atau yang bagaimana? Maka lebih baik mati muda ya, Bu ya. Oh iya, makasih. Jadi cantik terus. Kalau yang di sana masih cantik, masih ganteng. Kalau mati umur 100 tahun, waduh jelek banget. Udah peot, Udah peot. Gimana, maaf, nyambung sekalian yang mengenai badan gitu. Kalau Yesus kan kita tahu bangkit dan nggak ada badannya waktu hari ketiga itu. Kalau Bunda Maria begitu juga atau ada makamnya, Mbak? Ya sama kan, Bunda Maria juga meninggal seperti biasa, seperti kita juga, tetapi dia bangkit dengan badan dan jiwanya. Artinya seluruh hidup Bunda Maria yang sangat sempurna itu diabadikan. Sehingga nasihat-nasihat Bunda Maria yang waktu itu dikatakan dengan jiwa dan raganya, itu bisa menjadi fondasi hidup atau nasihat-nasihat suci, sehingga itu menjadi sumber iman bagi kita semua. Bagi kita semua, orang yang berdosa kan tidak bisa diabadikan. Jelek-jelek kan kita perbuat tidak bisa diabadikan. Maka ketika kita semua melayat orang-orang yang meninggal, itu selalu pidatonya kan semua baik-baik semua yang diingatkan. Tidak ada saudara-saudara kita yang mati ini dulu itu koruptor, dulu itu pencuri, dulu itu orang istrinya 10, nggak pernah dikatakan itu. Selalu semua yang baik. Gitu. Ya, terima kasih atas jasa-jasanya, terima kasih atas semuanya. Karena itu yang diabadikan. Tapi Bunda Maria itu diabadikan seluruhnya sempurna. Karena tidak ada cacat, tidak ada celah sama sekali.
Tapi ya, kalau berbicara soal hidup sesudah kematian, itu tidak pernah memuaskan. Karena kita tidak mengalami sama sekali. Belum mengalami lah. Masih misteri ya, Mo ya. Begitu ya, Bi. Tadi nyambung Romo, nyambung sedikit. Jadi tadi kan disampaikan bahwa nanti kita akan mengalami kebangkitan badan. Nanti kan ini belum waktunya kan. Nah, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang sudah sekarang dipanggil Tuhan gitu ya, Bang ya. Tetapi kan sudah meninggal, tetapi kan belum ada kebangkitan badan, Mo. Nah, itu ada gap waktu itu sementara ada di mana, Mo, kehidupan mereka? Apakah mereka hidup, apakah mereka tidur panjang, apa bagaimana, Mo? Di mall. Sebelum ada kebangkitan badan itu. Mungkin Bapak Ibu yang punya pengalaman silahkan menjawab, karena saya tidak pernah bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Mungkin jalan-jalan Pak di mall. Tunggu antrian. Tunggu antrian, Pak. Tunggu antrian. Yang di mall makin banyak dong, Bu. Mallnya mall di sono. Bukan mall di Aeon. Yang pernah mati suri? Ini Romo, saya ada pengalaman Romo dari suaminya sepupu saya ya. Boleh saya sampaikan ya? Boleh. Itu dia itu sekarang sudah meninggal benar-benar udah berapa tahun yang lalu. Cuman kejadiannya waktu 2 kali Jumat Agung tuh dia mati suri Romo di Karolas, benar-benar udah meninggal. Dokter juga udah menyatakan wah bapak ini udah meninggal gitu. Wah udah nangis-nangis, terus kebetulan namanya Edi kan. Tapi bukan Pak Edi ini loh ya. Kebetulan namanya Edi, terus semua adiknya istrinya jangan mati, jangan mati, kamu kok mati duluan gitu lah, pokoknya nangis-nangis gitu. Terus tiba-tiba dia bangun lagi. Dia bilang, siapa tuh tadi panggil-panggil aku? Oh, jadi aku disuruh pulang sama Santo Petrus gitu, Romo, katanya Romo. Katanya dia lihat Santo Petrus buka-buka buku terus cari-cari nama dia. Bener apa enggak, Romo, nggak tahu deh. Nah itu Ibu yang menyaksikan itu. Kenapa? Ya benar sih, saya juga lihat dia dokter udah menyatakan meninggal gitu. Cuman kan memang kalau meninggal kan ditunggu 2 jam gitu ya untuk proses apalah nanti mau dimandikan apa gitu. Orang perawatnya juga kaget, loh kok ada lagi katanya gitu. Oh ya, ya bagus. Katanya nama kita ada semua di buku yang besar gitu katanya. Kalau itu dalam kitab Daniel ada cerita semacam itu, artinya di surga itu ada penglihatan ya dalam Daniel bahwa ada kitab besar di sana, namamu terdapat di sana, yaitu pengaruh dari ajaran yang pernah kita dengar juga. Ya, saya sharing apa yang saya dapat ya. Ya. Jadi kalau yang saya dapat dari teman nih yang bisa melihat gitulah, dia bilang katanya kalau yang masih ada dosa kan masuk di api pencucian. Ini menjawab pertanyaan Pak Edi. Kalau yang udah dijemput sama Tuhan Yesus, ya kadang-kadang dijemput sama malaikat yang memang udah bersih gitu. Dia langsung kan udah terima pengakuan segala macam, dia masuknya ke Taman Firdaus. Jadi penantiannya itu di Taman Firdaus. Nah, belum di rumah Bapa yang banyak tempat tinggal segala macam, belum di situ. Jadi itu tunggu nanti pada saat Yesus datang kembali. Jadi mereka itu semua ini sekarang itu ada di Taman Firdaus. Bahkan dia bisa ceritain sama saya lagi ngapain mereka, dan lagi main ayunan katanya, pokoknya mereka senang-senang itu semua di Taman Firdaus gitu. Nah tapi saya sekarang mau bertanya kepada Romo nih, sehubungan dengan tubuh tadi juga sama dengan Billy, makamnya Bunda Maria berarti ada dong, berarti Bunda Maria juga dimakamkan. Terus
bangkit seperti Yesus, bangkit dengan semua tubuhnya yang mulia. Lalu bagaimana dengan Nabi Eli yang nggak pakai meninggal langsung dibawa? Ya. Dengan Henok juga begitu. Ya, betul. Maksudnya bagaimana ceritanya atau bagaimana? Iya, Jadi kalau memang Eli kan nggak, Nabi Eli kan nggak pakai meninggal, langsung dibawa. Iya. Dibawa Pakai kereta kencana. Kereta kencana api. Iya. Kereta api. Kereta Argo api Bromo. ekspres. Dengan Henok juga semacam itu. Iya. Iya. Jadi tidak mengalami tubuhnya yang ditemukan di dunia ini ya, karena dia begitu dipanggil oleh Tuhan naik kereta api, lalu Elia itu disaksikan ya peristiwanya oleh Elisa, dan itulah tubuhnya yang mulia begitu. Henok juga begitu kan? Iya. Iya. Maka seringkali ada orang-orang yang kita percaya bahwa tubuhnya tidak diketahui di mana. Misalnya kalau orang-orang Israel, orang Yahudi, kita pergi ke Yerusalem, itu kan di sana ada patung yang oleh orang-orang Israel dikatakan orang Kristiani ya. Itu bukan mati tapi tidur, dormition ya. Bunda Maria itu tidur. Dari situ ada satu pandangan bahwa Bunda Maria itu tidak mati dalam arti seperti manusia. Tetapi sampai sekarang ada orang yang mengatakan Bunda Maria dikubur di sana, dikubur sini. Tetapi kita semua tidak pernah mengetahui persisnya. Yang nggak ada jasadnya kan, Romo? Iya, nggak ada. Maka kita nggak tahu ya. Karena orang-orang mengatakan seperti itu. Tapi ada yang mengatakan juga bahwa Bunda Maria itu ya seperti kita manusia yang juga meninggal dikubur. Ya nanti kalau kita ketemu di sana kita tanya aja lah seperti apa sebetulnya. Ntar deh saya duluan nanya deh, nanti saya kasih kabar di berkat ya. WA diberkat ya. Kaget malahan Bu. Nanti yang nyoteng di sana siapa Bu Siska? Nggak usah, saya bisa syuting sendiri, saya kirim ke Pak Yopi nanti. Loh, mari kita satukan hati dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih Bapa atas pertemuan kami secara online pada saat ini. Kami sungguh bergembira dan bersuka cita dengan kedatangan teman-teman kami kembali. Kiranya semakin banyak teman-teman yang bergabung dengan acara berkat ini, agar kami sungguh lagi mengenal Engkau, Bapa. Kami berkasih pada saat ini, kiranya pekerjaan dan karya-karya kami selalu diberkati oleh-Mu, Bapa, melalui Romo kami, Romo Gunawan. Silakan, Romo. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Kita semua selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih banyak Romo. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih Romo.